Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, eh, kali ini kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Pembahasan ini didasarkan pada bukunya Warren Riff, Jonathan Dukek, Resatri Wahyuni, Amir Abadi Yusuf, terbitan Salemba 4. Eh, Mari kita mulai saja. Jadi ini untuk pembahasan persamaan dasar kita langsung masuk ke latihan soal saja. Kita ambil soal yang paling tinggi di bab 1 ini, paling sulit. Supaya nanti kalian bisa latihan untuk soal-soal di bawahnya. Ya, kalian bisa buka di halaman 49. Kalian akan kesulitan mengikuti video ini kalau tidak ada buku di samping kalian. Jadi siapkan bukunya, baru kita sama-sama kerja. Soal halaman 49 ini judulnya soal lanjutan. Kita mulai saja. Oke, Bapak buka Excel-nya. Ya, kita perhatikan tahap by tahap langsung kita buat. Ini Excel-nya Bapak bikin atau langsung saja supaya cepat. Kalian lihat ini persamaan dasarnya. Aset sama dengan liability plus equity. Aset kita kasih warna kuning tadi, ini sekarang liability warna hijau. Atau kita balik deh. Aset ini kita kasih warna hijau, dan ini kita kasih warna kuning. Nah, mari kita lihat satu persatu. Nah, ini aset itu adalah kas, kemudian ditambah. Oke, nanti berikutnya baru kita lihat bagaimana perkembangannya. Kita lihat sekarang sebelah kiri tanggal 1 Juni. 1 Juni 22. Ya, anggap 22 karena video ini dibuat pada tahun 2022. Bulan Oktober sih, September, tapi kita ikuti saja buku. Membuka rekening bank atas nama RM Music dengan setoran awal 4 juta. Karena dia ada setoran awal, berarti kas bertambah. Kita kurangi saja ini nolnya supaya menyederhanakan. Ya, anggap saja kita sudah melakukan redenominasi. Nah, kasih hilang 3 angka. Seperti kalau kita seminar-seminar itu sekarang sudah tidak pakai lagi ribu, tapi pakai K. Ongkos seminar 15K. Nah, jadi kita pakai K. Untuk memudahkan, sekarang kita kasih rumus dulu. Rupiah. Oke, kita kasih hilang 02. Ini K. Oke, karena dia ada tambahan kas, ini modal Riki. Witas Riki. Oke, kita kita kasih warna apa di sini? Untuk ini kita kasih warna biru. Bold baru di tengah. Oke, longgar. Modal Riki di situ 4.000. Nah, ingat setelah transaksi pertama, maka struktur modal akan seperti itu, sama dengan 4.000. Ini sama dengan 4.000. Kalian lihat, setelah transaksi pertama, persamaan dasar akan menjadi kas 4.000, modal Riki 4.000. Oke, kita kasih bold. Persamaannya setelah ini kita kasih warna apa nanti untuk yang sama, udah biru saja. Ya, untuk menunjukkan bahwa posisi aset akhir setelah transaksi adalah sebagai berikut, 4.000. Oke. Yang kedua, ya ini plusnya kita kasih kecil.
Nanti ini juga plusnya kita persiapan kita kasih kecil. Tanggal 2 Juni 22. Apa transaksinya? Menerima 3.500.000 atas jasa disc joki untuk tamu di bulan Juni. 3.500.000 ada uang masuk. Di situ kata kuncinya adalah menerima. Jadi kita ada kas bertambah. 3.500.000 karena ini kas bertambah. Nah, sekarang ini buku ini dia tidak mencatat pengaruhnya di equity tapi dipisah. Kita buatkan kolom baru. Nah, selalu Bapak ini salah kalau enter. Kita kasih banyak, kita jumlah. Kita buat dulu semua. Oke, kita lihat sekarang kita ubah bentuknya. Ini karena dia dapat kita kasih biru semua. Ini sama dengan V sama dengan, jadi kita buatkan saja nanti. Ini mempercepat. Nah, pasti nanti akan sama ke bawah. Ini yang ini dipercepat saja begini semua supaya langsung tidak perlu mengubah satu-satu. Oke. Jadi transaksi kedua ini kita kasih biru. Transaksi kedua ini garisnya tetap tidak berubah. 3.500 ada pendapatan di sini 3.500. Ini belum dibuatkan rumus. Dikasih rumus dulu. Oke. 3.500. Setelah transaksi kedua, maka posisi kas adalah sama dengan di atas ditambah dengan 3.500. Kemudian ini sama dengan tidak bergerak modal, pendapatan sama dengan. Oke, nah, kita kasih warna sekarang biru. Biru. Ini pertanda bahwa setelah transaksi ini posisinya sudah berubah. Untuk mempercepat proses, kita buat rumusnya kembali semua. Oke, ini kalian lihat. Ini hanya sekedar membuat format saja, ya, supaya tidak lagi. Nanti kita buat satu-satu. Kita buat contohnya. Oke, ini mempercepat membuat proses. Kalian harus paham tahapan-tahapannya. Nah, ini tadi sudah kita ubah lagi. Oke. Oke, kita siap. Kita siap untuk memulai lagi transaksi berikutnya. Kalian lihat setelah transaksi 2 Juni, maka asetnya 7.500 atau 7,5 juta yang terdiri atas modal Riki 4.000 dan pendapatan 3.500. Ya. Kita kasih ini tanda plus. Ke sini karena dia hati-hati di setiap tahapan kita tetap harus memperhatikan tanda-tandanya. Berikutnya, tanggal 2 Juni, menyetujui berbagai ruangan kantor dengan sebuah agen properti lokal. Bla 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 bla. RM Musik bersedia membayar sebagian gaji resepsionis dan seperempat bagian utilitas. Jadi dibayar sewa kantor 800.000. 2 Juni 22. Karena dia dibayar, maka dia mengurangi di sini 800. 800 muncul di sini kita tambahkan beban sewa.
biaya sewa. Ini kita minus. Oke, jadi oh bukan di situ tempatnya, di sini 800. Nah, di sini minus. Oke. Lihat setelah transaksi ketiga tanggal 2 Juni, maka ini kasnya berubah menjadi dikurang. Kemudian ini tetap tidak berubah. Ini sama dengan juga tidak berubah. Ini sama dengan tidak berubah. Dan ini sama dengan oke. Jadi posisi setelah transaksi akan seperti ini. Kas 6.700 atau 6.700.000 terdiri atas modal Riki 4.000, pendapatan 3.500 dikurangi biaya sewa 800. Kita kasih bold semua ini. Bold. Bold. Ya. Oke, bold. Kita kasih di sini juga. Oke. Berikutnya. Ya. Tanggal 4 membeli perlengkapan 350.000, dibayar 100.000, sisanya tanggal 5 Juli. Dia beli perlengkapan tapi tidak ada uang keluar karena yang 100.000 dibayar 10 hari lagi. Jadi 4 Juni 2022 maka bertambahlah aset perlengkapan. Kita tulis lagi perlengkapan. Kurang lebar. Oke, perlengkapan di situ nilainya 350. Oke, karena dia ini tidak bayar maka utangnya berapa? 350. Maka setelah transaksi ini kalian lihat ini muncul ditambah sama dengan sama dengan ini supaya di copy saja supaya enak. Oke. Ini setelah transaksi ke 4. Oke. Sekarang transaksi kelima, tanggal 6, membayar 500 ke stasiun lokal untuk iklan selama 2 hari. Biaya iklan. Ya, kita tulis tanggal 6 Juni 2022. Karena dia bayar, berarti kasnya berkurang 500. Beban iklan kita kasih muncul di sini. Minus. Di sini biaya iklan. Kita pakai kata biaya saja ya. Kalau pakai beban itu kok seperti menderita sekali. Beban hidup. Ya, jadi ini beban iklan 500. Oke, jadi setelah transaksi ini, maka posisi kas menjadi oke. Yang lain ini tidak berubah. Nah, ini supaya cepat, copy saja. Yang tidak berubah, copy saja. Oke, ini sama dengan 500. Oke. Transaksi ke-8 membayar 675 untuk sewa peralatan rekaman. Ya, sewa peralatan rekaman. Ada enggak di situ dia beban sewa? Lihat beban perlengkapan, beban. Kalian lihat di halaman 50 itu nama-nama akun. Yang ada di situ adalah beban musik. Ya. Jadi kita masukkan di sini beban musik. Oh, enggak, karena beban musik halaman 12 itu ada khusus dia sebutkan. Jadi kita kasih masuk beban sewa peralatan ada di situ.
Ini tadi beban sewa kantor. Ya, berarti ini kita ubah. Ada beban sewa peralatan. Lebar. Oh, kurang lebar. Kemudian masuk ini beban iklan. Kita kasih inset kolom. Inset kolom. Ini dikurangi. Oh, salah. Selalu salah. Atau kita buat dulu semua akunnya karena sudah ada petunjuknya di dalam soal. Jadi setelah pendapatan, lihat halaman 50 bagian bawah. Ada pendapatan jasa, beban musik, beban sewa kantor, beban sewa peralatan. Kita tulis biaya sewa peralatan. Kita ringkas saja. Kemudian di sini kita insert juga lagi kolom. Kita kerja sekarang semua. Insert kolom. Jadi ini mengecil. Ya. Beban sewa kantor, sewa peralatan, beban iklan di sana sudah ada, beban upah, beban utilitas, ini bukan beban upah. Beban biaya gaji, biaya utilitas. Kita kasih kecil. Ini beban gaji juga kita kasih kecil. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 8. Berarti ditambah ini minus juga. Ini beban musik kita tulis di situ saja. Biar nih kasih longgar tambah 1, 2 kolom. Beban utilitas kita kasih kecil, kita sesuaikan. Beban setelah beban iklan, beban apa itu? Utilitas, beban iklan, beban perlengkapan, beban-beban lain. Ini sambil melatih pemakaian Excel. Beban-beban lain, biaya-biaya lain. Jangan menggunakan biaya lain-lain ya. Karena biaya lain-lain itu biaya orang gila. Tuh, kenapa kok orang gila? Iya, kalau kita sering, dia itu sudah lain-lain itu. Nah, berarti dia sudah gila. Makanya kalau beban lain-lain itu beban orang gila. Kita ganti biaya-biaya lain atau beban-beban lain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apa yang kurang? Oh, biaya perlengkapan. Oke. Dah lengkap 8. Jadi tinggal mengisi saja setelah ini. Kita ringkas saja ini perlengkapi supaya tidak terlalu panjang. Oke. Jadi sudah. Oke. Tidak berubah yang di bawah. Sekarang kita masuk, kita kasih kecil supaya nampak semua. Kasihan yang matanya tidak bisa melihat. Oke, tidak terlalu kecil kan? Ya. Nah, lanjut. Tanggal transaksi 6 Juni. Mana tadi itu? Oh ya ini. Tanggal 8 Juni. Oke. Di situ membayar 675 sewa peralatan. Oke, ditambah ini 8 Juni 22 karena dia membayar berarti ada kas berkurang. 675 sewa peralatan. Oke, di sini 675.
Oke, setelah transaksi itu, kas berkurang sama dengan dikurangi 675. Yang lain sama, kita copy saja dari sini. Sama, 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 tidak berubah, sama, sama. Nah, dia di sini. Salah dia. Dia di sini. Kita copy dari sini sama. Oke. Iya. Ini ke sini. Ini dia sama dengan iya. Gini nih. Ini oke sama dengan 500. Oke, udah. Transaksi tanggal 12. Beban musik 350.000 ya sudah untuk mempercepat saja. Beban musik 500. Ini sudah mulai ahli karena itu kita tidak muncul beban musik. Mana tadi beban musik? Oke, dia di sini 500, 350 sama dengan oke. Ini minus. Oke. Oke. Ini belum ada. Makanya kita hapus dulu. Oke. Oke. Ini mengecil ruangannya. Oke. Sama dengan dikurangi karena dia beban. Oke. Sama dengan oke. Ya, tanggal 13 membayar utang 100.000. Bayar utang. Bayar utang 100. Ini ingat perhatikan di tanggal 13 itu adalah lanjutan dari transaksi tanggal 4. Yang beli 350 dibayar 100. Ini yang 100-nya dibayarkan. Oke, karena dia kas berarti utangnya berkurang. Nah, utangnya berkurang 100. Kita selesaikan sama dengan utang 350 dikurangi 100 sama dengan kasnya dikurangi 100. Oke, yang lain tetap kita copy saja. Tetap, 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 tetap. Gampang kan? Tetap. Tetap. Oke. Berikutnya lagi, kalau sudah begini lancar. Menerima honor 300, bla 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 bla. Pokoknya ada kata menerima, berarti dia ada kas bertambah 300. Kas bertambah, berarti ada pendapatan 300. Sudah, ini sama dengan ditambah 300. Ya, ini sama dengan ditambah 300. Oke. Maka yang lain tinggal di copy saja. Nah, kopinya tidak pas. Oke, copy. Oh, enggak mau. Udah, copy satu-satu saja lah. Copy. Copy paste. Copy paste. Copy paste. Nah, di sini copy paste. Di sini tidak bisa di copy paste karena 2 kolom. Tanggal 22.
bekerja sebagai bla 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 dan bersedia untuk membayar 1 juta pada tanggal 1 Juli. Ingat 1 juta tapi bukan sekarang. Ya, 1 Juli. Kita tambahkan di sini piutang. Ini punya piutang dia. Piutang usaha. Apa nama akunnya di situ? Ya, piutang usaha. Oke, karena dia sudah jelas hanya 3, kita kasih hilang kolom yang di sini. Oke, 22. Oke, plus piutang 1 juta. Oh, banyak uangnya ini. Oke. Piutang berarti di sini ada pendapatan 1 juta. Banyak ini. Oh, kita pakai 1.000. Pantas kenapa banyak sekali. Oke. Jadi ini sama dengan, oke, ini kita tambah. Oke, yang lain sama dengan, oke, ini juga sama dengan, di copy paste saja, kecuali ini sama dengan 3 ditambah, bertambah lagi nih. Oke, ini yang sebelah kanan, ini jauh sekali, tidak kelihatan. Ini sama dengan, oke. Lanjut lagi, setelah tanggal 22, tanggal 25. 5 Juni 2022. Oke, apa transaksinya? Menerima. Ingat ada kata menerima, berarti ada uang kas bertambah 500.000. 500. Oke, sehingga ini tinggal copy, yang lain tidak berubah. Ya, pokoknya tidak berubah. Tidak berubah. Tidak berubah. Oke, kanan sekali juga tidak berubah. Nah, ini yang berubah karena dia ditambah. Oke, yes, ini juga ditambah. Oke, tanggal 29 membayar. Ingat ada kata membayar 240, berarti karena dia membayar maka kas berkurang 240. Oke, kemudian karena dia ini beban musik. Beban musik kita kasih masuk. Ya, beban musik membayar 240. Maka sama dengan ini ditambah ini. Copy. Yang lain tidak berubah. Ingat kalau tidak berubah tinggal copy paste saja. Oke. Oke. Nah, sekarang ini sama dengan ini dikurangi ini. Oke. Tanggal 30 menerima. Ya, kata menerima berarti dia, ya, itu ada berapa transaksi tanggal 30? Ada 7. Kita tulis 30, ini 7. Oh, banyak berarti 7. C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, selesai. Oke.
7. Oh, banyak sekali. Oke, mulai yang pertama menerima untuk jasa bulanan. Berarti kasnya bertambah 900. Jasa bulanan 900. Oke. Ini. Kemudian ini berarti sama dengan ditambah 900. Ini juga, ini supaya tidak ada kesalahan, kita tidak bisa copy banyak satu-satu. Ya, baru yang lain ini copy. Oke. 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 Sekarang kita lanjut lagi transaksi 30 yang kedua. Membayar sedayu properti untuk gaji resepsionis. Gaji. Jadi 400 ini beban gaji. 400 kita lihat beban gaji. Ini supaya kita freeze tampilannya. Wah, ini mengganggu juga ini tampilannya. View freeze pane. Oke. Iya, karena dia sudah, dia tidak bisa. Beban gaji, oh free spin-nya salah. Free spin-nya mestinya bukan di situ, tapi di free spin-nya bukan, tapi di sini. View free spin, unfreeze, free spin. Oke. Ya. Beban gaji 400, beban gaji di sini baru muncul 400. Oke, maka sama dengan 400, yang lainnya sisa di copy saja. Oke, ini juga di copy. Oke, ini di copy. Tuh. Oke, ini dikurang sama dengan dikurang 400. Ini di copy. Ini juga di copy. Oke. Berikutnya transaksi 30 Juni yang ketiga. Apa di situ? Membayar sedayu properti. Ya, 300 itu untuk utilitas. Jadi beban utilitas nih 300. Beban utilitas di sini muncul 300. Maka sama dengan 300. Ini copy sama dengan di sini. Dah, yang lain tinggal copy. Paste. Ini paste. Kemudian ini paste juga. Ini juga yang menjauh sekali. Ini kita kasih paste. Nah, khusus untuk kas, kita turun ke kiri. Sama dengan karena dia membayar, dia dikurang. Oke, tanggal 30 Juni yang keempat. 1, 2, 3, 4. Sisa perlengkapan. Ingat, sisanya 170. Perlengkapan yang digunakan adalah 180. Dilihat tadi perlengkapan dibeli pada tanggal 4, nilainya 350. Jadi beban perlengkapannya adalah 180. Berarti perlengkapan berkurang. Di sini 180. Kita selesaikan sama dengan ini dikurang 180. Dilihat beban perlengkapan, dia ada di, nah ini dia, 180. Dah, maka sudah, yang lain sisa di copy mami.
Nah, ini kopi, paste. Ini sama dengan 80. Ini kopi, paste. Hari, mandi mau kena? Paste. Paste. Oke. Sekarang 30 Juni yang kelima. Ya, 1, 2, kelima. 1, 2, kelima. Membayar beban lain-lain, beban lain-lain. Beban-beban lain. Ada kata membayar di situ, berarti uangnya berkurang. Kemudian beban-beban lain 415. Oke. Sama dengan. Oke, di sini sama dengan dikurang beban-beban lain. Oke, yang lain tinggal copy, Mas. Oke. Oke. Copy. Oke. Kemudian transaksi yang 36. Membayar royalti dimasukkan beban musik 1.000. Ada kata membayar berarti kas berkurang 1.000. Beban musik dia paling ujung ditempatkan sini 1.000. Maka di sini ditambah, bebannya sudah bertambah. Ini kemudian yang kas dia berkurang sama dengan dikurangi. Oke. Ya. Oke. Yang terakhir tanggal 30 menarik secara tunai. Kalian lihat menarik secara tunai di situ ada Prive Martin. Kita ini ada pendapatan, dia ditambahkan lagi 1 kolom. Ya, mana 1 kolom? Insert kolom. Insert kolom. Di sini adalah modal. Pendapatan dia dikurangi Prive. Oke, Prive Martin. Oke, kita buat kolom baru. Itu Prive mengurangi modal, makanya dia kurang, pendapatan menambah modal. Oke. Kita tambah di sini karena dia mengambil uang berarti berkurang serapa 500. Kemudian Prive Martin di sini juga 500. Oke. Di sini berkurang. Oke. Tinggal di copy lagi yang lain. Sudah, ini 500, ini sama dengan dikurang 500. Oke. Copy. 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 Oke. Selesai pada tahapan ini. Sebelum kita lanjut ke penyusunan laporan keuangan, kita cek dulu apakah transaksi kita ini benar dan tidak ada salah. Ya, kita lihat, kita kasih warna dia apa ya yang berbeda. Ungu. Kita kasih warna juga dia ungu. Berapa ini nilainya? Oh, kita harus dikasih warna dulu. Mana warna? Oh, di sini. Ya, warnanya tidak ada. Ya, kok sama? Ini tadi masuk nah Bapak. Oke, kita kasih bold, kita kasih bold juga. Berapa ini? Kita lihat
sama dengan 3 ditambah ini ditambah ini. Oh, 59 sama dengan utang ditambah modal dikurang prefer ditambah pendapatan dikurang biaya dikurang biaya dikurang biaya dikurang biaya utilitas dikurang biaya iklan dikurang panjang ada 8 dikurang beban-beban lain dikurang beban perlengkapan dikurang beban musik. Ya, berhasil. Kalian lihat seimbang. 509 aset dan 5.090 aset dan 5.090 liability plus equity. Oke, sampai di sini untuk sementara selesai proses persamaan dasar. Setelah ini kita menuju kepada pembuatan laporan keuangan. Kita break sebentar. Oke, sampai di situ selesai tahap pertama untuk penyusunan atau alur persamaan dasar. Sebenarnya tidak susah, ya. Hanya butuh sabar dan teliti saja. Ya, jadi pelan-pelan. Nah, sekarang lebih gampang lagi karena ada Excel. Ya. Oh iya, satu hal yang harus kalian ketahui adalah bahwa mengerjakan soal ini dengan Excel selalu gunakan rumus. Jadi angka itu kalau sudah diketik satu kali, jangan lagi diketik berikutnya. Dia harus menggunakan rumus. Kenapa? Karena kalau ada kesalahan nanti di belakang, kita cukup satu kali saja mengeditnya, yang lain akan berubah. Itu kelebihan Excel. Tapi kalau diketik satu-satu, maka koreksi di satu angka itu tidak akan mengubah otomatis angka berikutnya. Oke, kita lanjut sekarang untuk penyusunan laporan keuangan. Mari kita buka Excel kita kembali. Kita buat sheet baru. Ini kita kasih nama dia persamaan dasar. Kita buat di kedua ini adalah laporan keuangan. Laporan keuangan itu kita mulai ingat, laporan keuangan itu selalu disusun dengan apa itu dimulai dari laporan rugi laba, laporan perubahan ekuitas, baru laporan neraca. Oke, RM musik. Musik, kemudian laporan rugi laba. Terserah kalian mau suka laporan rugi laba atau laba rugi. Mau rugi dulu baru laba atau laba dulu baru rugi. Periode 1 sampai Juni itu matinya berapa hari? Maret, April, Mei, Juni. 30. Juni 2022. Oke, kita kasih tengah, kita kasih warna pink. Kita oke, kita kasih begini saja. Oke, itu belum masuk. Kita kasih blank. Nah, mulai kita bikin di sini. Oke, pendapatan jas kita tidak bisa kasih nama, sama dengan kita langsung ambil pendapatan. Oh, dia pakai pendapatan, kita ubah menjadi pendapatan jasa. Oke, pendapatan jasa sama dengan, lihat hasil di bawah sekali, pendapatan berapa ini? 620. Oh, kita kasih sekarang rumus supaya cantik. Yes, kita kasih hilang nolnya.
Oke, ini yang kedua biaya kita tidak pakai beban ya. Yang pertama beban ini adalah biaya sewa kantor. Deng dong. Kemudian yang kedua biaya sewa peralatan. Yang ketiga sama dengan biaya gaji. Yang keempat sama dengan beban utilitas. Yang kelima sama dengan beban iklan. Yang keenam sama dengan beban-beban lain. Yang ketujuh sama dengan beban perlengkapan. Dan yang kedelapan sama dengan beban musik. Oke, selesai. Oh, kita insert di bawah row. Kita potong. Kita kasih ke sini. Oh, kita potong supaya rumusnya tidak, rumusnya ikut bergeser. Oke, kita rumusnya di sini. Ding. Kita kasih hilang dia. Oke, berapa beban sewa kantor? Sama dengan angkanya sewa kantor tadi berapa? Ini 800. Sewa peralatan sama dengan 675. Sewa beban gaji sama dengan 400. Beban utilitas sama dengan 300. Beban iklan sama dengan paling bawah 500. Beban-beban lain sama dengan 415. Beban perlengkapan sama dengan 180. Dan beban musik sama dengan 1590. Kita kasih lagi insert satu baris. Kita merge total biaya. Oke, total biaya kasih rata kanan. Yes. Nah, di sini baru kita bisa kasih rumus begini. Total ini kita kasih warna kuning. Nah, total beban sama dengan sum. Enter. Yes. Bold. Maka sekarang kita kasih hilang ini satu. Delete row. Laba bersih. Kita pakai laba bersih saja. Oke. Kita laba bersih, kita kasih rata kanan. Kita kasih warna yang mencolok merah. Oke. Sama dengan 6.200 dikurangi. Oke. Ini laba bersih 1.340 atau 1.340.000. Berikutnya kita kasih masuk laporan perubahan ekuitas. Kita contek saja ini formatnya. Ini laporan perubahan ekuitas. Oke, laporan perubahan ekuitas kita pakai saja per. Ya, ingat bit per 30 ini sama dengan neraca. Oke. Ekuitas awal. Laba awal 1 Juni 2022. Oke, berapa laba awal? Sama dengan setoran awal Ricky ini 4.000. Oke, pertama dia setor itu 4.000. Kemudian ditambah laba bersih. Ini kita kasih hilang semua. Oke. Ini juga kita kasih hilang ya. Ini kita kasih hilang.
supaya laba bersihnya berapa? Ingat, laba bersih dia diambil dari yang sudah kita hitung di atas, 1.340. Oke, kemudian dikurangi prive, pengambilan pribadi. Berapa privenya? Ada di persamaan sebelah. Kenapa kan tidak mau turun ini? Prive Martin 500. Yes, oke. Jadi setelah dihitung ini, maka ini bukan laba bersih, tapi ekuitas akhir 30 Juni 2022 sama dengan modal awal ditambah laba dikurang prive. Oke, dapatlah warna merah ini ekuitas akhir. Oke. Setelah itu kita buat lagi yang terakhir adalah neraca. Apa itu? Orang bisa neraca, tapi umumnya dia disebut sebagai laporan posisi keuangan. Dia menggunakan apa itu lagi? Kenapa Bapak lupa ini? Di sini dia berbunyi aset. Di sini dia berbunyi liabilitas dan ekuitas. Ekuitas kita pakai Q, nah. Tidak apa-apa, salah, tapi keren. Ke Inggris-Inggrisan, padahal sudah di Indonesia kan menjadi ekuitas. Oke, kita kasih warna kuning dan kita kasih warna di sini biru. Oke. Oke, bold. Ini juga bold. Ini juga bold. Nah, ini juga bold. Ini juga bold. Ini juga bold. Kasih RP. Tapi ignore. Oke. Yang pertama kas. Kita ambil dari sebelah kiri. Ini juga. Mana dia kas? Oke. Ini kas. Oke. Yang kedua kita ambil dari sebelah kiri perlengkapan. Yang ketiga kita ambil dari sini piutang usaha. Oke. Yang keempat liabilitas kita pakai di sini adalah liability. Nah, kemudian yang kelima modal Ricky kita pakai di sini modal Ricky. Oke. Berapa kas? Kita lihat di persamaan dasar kas terakhir ini. 3920. Oke. Berapa perlengkapan? Terakhir dia 170. Berapa piutang usaha? Terakhir 1000. Biasanya ini terbalik sih. Ingat terbalik. Biasanya duluan itu piutang. Oke. Kita gunting, jangan di copy supaya rumusnya ikut tergeser. Oke. Berapa liabilitas? Kita lihat di sini sisa terakhir liabilitas adalah 250. Berapa modal Ricky? Ini ingat modal Ricky atau jangan pakai modal deh. Ekuitas Ricky. Ya. Oh, Bapak salah. Mestinya kan Bapak sudah melarang tadi mengetik. Ini aja kita ganti. Ekuitas Ricky. Oke, berarti di sini tinggal sama dengan saja.
Oke, ekuitas Riki berapa? Ditambah tadi di sini dari ini ekuitas 3. Oke, mari kita tambah total aset, total liability, dan equity. Nah, kita kasih panjang. Ini kita hilangkan supaya mengecil. Kita kasih panjang, kita kasih dia bold, dan kita kasih warna merah. Oke. Berapa totalnya? Sama dengan sum. Iya. Ya, tidak seimbang. Kenapa bisa? Oke, kita lihat. Ini tadi di mana kesalahannya? 6 dikurangi previous sudah cocok. Coba apa ada yang kurang? Liability. Ya, di mana dia kekurangannya? Ya, kenapa ini tidak seimbang? Kita cari dulu di mana salahnya. Ini prosesnya sudah betul. Oke, ini ke biaya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Astaga. Ini biayanya kayaknya kurang. Kita tambahkan lagi eh, biaya sewa peralatan belum masuk. Oke, biaya sewa kantor, kemudian biaya sewa peralatan ini dia. Nah, kemudian berapa biaya sewa peralatan? Sama dengan ini 675. Ya, ini kalian lihat. Kalau kita pakai rumus, maka satu kali saja diubah ini sudah seimbang. Oke, demikian ini posisi sampai laporan keuangan. Ya, kita break lagi untuk sampai laporan keuangan. Itu tadi tentang laporan keuangan selesai. Jadi setelah ini kita akan lanjut lagi dengan laporan arus kas yang berasal dari persamaan dasar. Tapi kita anu saja kita bikin video yang lain supaya tidak terlalu panjang. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.